Halo teman-teman, dengan saya Kavin. Kita pasti setuju jika Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan agama, budaya, latar belakang, dan lain sebagainya. Kita hidup dalam satu kesatuan dan itu menjadi kekuatan kita. Namun, jika keberagaman tidak disertai dengan adanya perasaan menghargai atau menghormati, itu akan menjadi bumerang, teman-teman. Oleh sebab itu, kerukunan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan rasa yang aman, memperkuat hubungan yang ada, serta menciptakan yang namanya persatuan. Nah, di video kali ini saya akan menggali bagaimana sudut pandang dari 5 narasumber yang berbeda agama masing-masing untuk saya cari tahu apa pendapat mereka terkait kerukunan. Di wawancara ini kita akan berikan setiap narasumber 5 pertanyaan, mulai dari membahas terkait bagaimana kerukunan di Indonesia, pandangan agama masing-masing, cara menciptakan kedamaian ataupun kerukunan, serta bagaimana peran setiap individu dan tidak kalah penting, bagaimana pendapat mereka terhadap pemerintah yang menjamin akan kebebasan memilih beragama dalam keberagaman ini. Nah, mari kita saksikan bagaimana pendapat mereka. Kerukunan beragama di Indonesia sudah cukup baik. Kalau dinilai dari 10 sampai 100, mungkin saya kasihnya nilai 80. Di kehidupan sehari-hari, banyak orang dari agama berbeda yang bisa berteman, bekerja sama, dan saling menghormati. Tapi masih ada beberapa ketantangan seperti intoleransi, stereotip, atau perdebatan di media sosial yang kadang memperkeruh suasana. Jadi menurut saya, kerukunan sudah berjalan baik, tetapi tetap perlu dijaga untuk ditingkatkan lagi. Untuk hubungan umat Kristen dengan agama lain, sejauh ini yang saya lihat sudah cukup baik. Saya sendiri punya teman dari berbagai agama dan kami bisa berinteraksi dengan nyaman tanpa masalah. Kalau buat kerukunan sih di Indonesia overall menurut aku udah oke banget sih. Tapi jujur ya masih ada kelebihan dan kekurangannya lah. Jadi kalau disuruh kasih rating mungkin 80 dari 100 kali. Saya pribadi sih saya kasih nilai di 78/100. Kenapa? Karena ketika kita turun ke jalan itu masyarakat kita itu masih asik-asik saja, masih saling sapa, nggak ada yang kayak perpecahan atau apa gitu. Habis itu meskipun secara ininya di media-media itu kadang masih ada yang menggoreng-goreng. Saya kasih nilai 70/100 karena toleransi kuat banget. Cuma kita masih sering kecolongan di media sosial gara-gara hoax atau isu politik yang bikin renggang. Khusus untuk Katolik, hubungan harian kami dengan agama lain aman dan cair banget karena kami memang dibiasakan aktif membaur di lingkungan rumah maupun kerja. Saya, kerukunan beragama di Indonesia sudah cukup baik. Kalau dinilai dari 100, mungkin sekitar 80. Walaupun masih ada beberapa masalah atau perdebatan, secara umum, masyarakat masih bisa hidup berdampingan dan saling menghormati. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama tanpa membedakan latar belakang mereka. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selain itu dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena itu, sebagai orang Kristen saya percaya pada bahwa menghormati orang lain dan hidup berdampingan secara damai merupakan bagian dari ajaran imam yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajarkan untuk menjaga pikiran agar tetap jernih aja sih. Dasar ajarannya itu sebenarnya bisa dilihat dari kitab Dhammapada ayat ke-5 yang dimana berbunyi kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum abadi. Kita diajarin untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ada satu kutipan yang sering saya dengar, itu terkenal banget dari kitab Ludi 12:5 yang bunyinya di 4 penjuru lautan, semua manusia adalah saudara. Selain itu, ada prinsip Su yang intinya
Apa yang diri kita tidak inginkan, janganlah berikan pada orang lain. Jalan Katolik, kita itu selalu diingatkan bahwa kedamaian bukan sesuatu yang ditunggu pasrah, melainkan harus diusahakan secara aktif oleh kita sendiri. Sesuai dengan kitab Roma pasal 12 ayat 18 yang bunyinya, sedapat-dapatnya terserah kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kutipan ini mengingatkan kita kalau tanggung jawab bikin suasana adem dan rukun itu ada di diri kita sendiri masing-masing, tanpa harus nunggu orang lain mulai duluan. Di Hindu ada satu kutipan yang bunyinya Ekam Sat Vipra Bahuda Vadan, yang artinya kebenaran itu satu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Maka kita wajib menghargai perbedaan antar umat. Penting adalah saling menghormati dan mau memahami perbedaan. Kita tidak harus setuju dalam semua hal, namun kita tetap bisa menghargai keyakinan orang lain. Selain itu, komunikasi yang baik dan kegiatan bersama di lingkungan masyarakat juga dapat membantu mempererat hubungan antar utama beragama. Itu jangan mudah terprovokasi oleh segelintir oknum yang mencoba memecahkan kita. Habis itu kita juga harus menjaga kerukunan lah antar sesama. Kalau di zaman sekarang cara paling gampang itu perbanyak ngopi bareng sih, sama nongkrong lah, sama kurang-kurangi ngejudge misalnya di sosmed gitu. Intinya ada di komunikasi maupun menuruni ego eksklusif kita di masyarakat. Cara simpelnya ya hari nyata di kegiatan warga kayak ikut kerja bakti, rapat RT. Menurut saya kuncinya adalah saling menghormati dan tidak mudah menghakimi orang lain karena perbedaan agama. Dengan komunikasi yang baik, hubungan antar umat beragama juga akan lebih harmonis. Setiap orang perlu menghormati keyakinan orang lain dan tidak memaksakan pandangannya kepada orang lain. Menurut saya, kerukunan bisa terjaga jika kita lebih fokus pada nilai-nilai kebaikan bersama, seperti kasih, kepedulian, dan saling membantu daripada memperbesar perbedaan yang ada. Di dunia ini harus mulai paham konsep interkoneksi, yaitu apa yang terjadi pada sekelompok orang atau orang di belahan dunia lain, cepat atau lambat bakalan berdampak pada diri kita juga. Jadi daripada memperdebatkan kebenaran dogma yang sifatnya abstrak, kita itu lebih baik sebagai umat beragama itu lebih baik bersinergi dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Kalau levelnya dunia sih, mungkin setiap umat agama harus punya mindset kalau perbedaan itu kayak kekayaan lah, bukan ancaman. Jadi kita perlu fokus ke persamaan nilai kemanusiaan, kayak kebaikan, cinta kasih, dan perdamaian. Daripada sibuk cari perbedaan teologis yang gak bakal ada habisnya. Stop ngerasa agama sendiri yang paling superior dan stop merendahkan orang lain. Mungkin stay humble aja sih. Buat level dunia sih intinya kita harus kurang-kurangin ego ngerasa paling benar sendiri daripada capek debat soal teori agama yang nggak ada habisnya sih. Mendingan semua umat bersatu buat beresin masalah yang nyata. Itu aja sih. Menurut saya, setiap umat beragama perlu saling menghormati dan memahami bahwa setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing. Kita tidak harus setuju dengan semua hal, tetapi tetap bisa menghargai perbedaan yang ada. Selain itu, penting juga untuk menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menyinggung keyakinan orang lain. Dengan sikap saling menghargai dan terbuka, kerukunan akan lebih mudah terjaga. Kalau menurut saya, pemerintah harus memastikan semua warga negara mendapatkan hak yang sama untuk menjalankan agamanya. Selain itu, pemerintah perlu mendukung pendidikan, toleransi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, dan menindak tegas tindakan yang dapat memicu konflik atau diskriminasi atas dasar agama. Dan dihargai. Menurut saya pemerintah itu kan fungsi utamanya itu harus sebagai pelindung hak esensial dari warga negara ya. Secara mendukung kesetaraan, terutama dalam hal kepastian hukum. Tidak boleh ada pembiaran atau penindasan terhadap kelompok manapun. Kemudian pemerintah juga perlu memperbanyak festival atau acara-acara publik untuk
gimana ya bilangnya ya, lebih mempersatukan semua umat beragama gitu. Peran pemerintah itu menurutku krusial banget sih untuk jadi fasilitator yang adil. Jadi nggak boleh pilih kasih gitu. Seharusnya pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kayak misalnya mungkin kita pernah dengar ada kasus hukum yang menjerat minoritas gitu. Selain itu, birokrasi buat pendirian tempat ibadah atau hak sipil harus dipermudah untuk semua agama tanpa terkecuali. Program kayak moderasi beragama di sekolah dan ruang publik juga harus makin digencarkan biar generasi yang baru dan generasi kedepannya makin paham indahnya keberagaman. Pemerintah sebagai penegak hukum yang adil dan berdiri di atas semua golongan tanpa pilih, terutama dalam menjamin kesetaraan, misalnya izin pendirian tempat ibadah yang sering terhambat di birokrasi lokal. Nah, itu yang menjadi PR utama bagi pemerintah untuk menjamin bahwa umat apapun memiliki kebebasan dalam beribadah. Menurut saya, pemerintah perlu memastikan semua warga negara mendapatkan hak yang sama dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya. Pemerintah juga perlu bersikap adil terhadap semua agama, sehingga tidak ada kelompok yang merasa dibedakan. Selain itu, pemerintah dapat mendukung kegiatan atau program yang mendorong dialog dan kerjasama antar umat beragama. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih saling mengenal dan membangun hubungan yang baik meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dari wawancara yang sudah kita dengarkan, teman-teman, kita bisa menarik satu kesimpulan. Setiap narasumber kelima-limanya sepakat bahwa kerukunan adalah hal yang penting. Perbedaan bukanlah pemisah kita, tetapi memberikan kita kesempatan untuk belajar saling menghargai dan menghormati. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya berharap bahwa kita semua, baik saya ataupun kamu, bisa berperan aktif untuk menciptakan Indonesia yang lebih rukun, lebih harmonis, dan lebih terjaga. Sekian dari saya. Terima kasih.